Shalom, puji nama Tuhan. Selamat sore saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali pada hari ini kita semuanya berkumpul untuk kita boleh memuji, untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan, untuk kita boleh berbakti kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita mengucapkan syukur kita mau menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Mari sama-sama kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pujian kita, melalui penyembahan kita mau menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau tundukkan kepala, kita sama-sama undang hadirat Allah mengalir di tempat ini, menjamah setiap kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk segala berkat, segala karunia yang begitu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup kami itu karena kasih-Mu, itu karena kemurahan-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau berperkara yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Berkat-berkat yang luar biasa Tuhan, Kau sediakan bagi setiap kami orang-orang yang percaya Tuhan. Saat ini kami mau memuji-Mu, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Tuhan. Kami mengundang kuasa-Mu, kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah setiap kami semuanya. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan-Mu, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Kami naikkan syukur kami Tuhan hanya kepadamu, hanya bagi hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur kami Tuhan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji
kita mau menyenangkan hati Tuhan saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa segala berkat yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami, itulah yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Dan kami patut mensyukurinya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau terus membuka setiap hati kami. Kami rindukan Roh Kudus-Mu terus mengalir di tempat ini Tuhan. Kami terus rindukan Roh Kudus-Mu mengalir atas setiap hati kami. Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami. Kuasa-Mu bertata Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan ada di dalam tangan kuasa-Mu. Otoritas-Mu Tuhan bekerja atas hamba-Mu Tuhan. Dan apapun yang berkatakan oleh hamba-Mu, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Dan dengan iman kami percaya bahwa di dalam setiap perkataan-Mu Tuhan, di situ ada kuasa-Mu, di situ ada kemuliaan-Mu Tuhan, yang terkhusus Engkau sampaikan Tuhan, Engkau berikan kepada setiap kami, orang-orang yang percaya akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jamah dan urapi hamba-Mu, tutup bungkus sama dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang di dalam kasih Kristus. Shalom, selamat sore. Mari pada sore hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langsung aja kita akan membuka di dalam kitab Roma atau suratan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan. Di sini dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini bukan hanya sekedar slogan belaka, tapi ini merupakan janji Tuhan kepada kita dan menjadi bagian dalam hidup kita. Sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini,
ada banyak peperangan yang perlu kita hadapi, ya. Selama kita di dunia ini, terutama menjadi seorang anak Tuhan atau seorang percaya, firman Tuhan katakan kita memiliki musuh-musuh yang tidak kasat mata. Bahkan kadang-kadang menggunakan tubuh manusia untuk menunjukkan siapa dirinya. Ada juga musuh yang harus kita perangi di dalam diri kita, yaitu ego kita. Bapak Ibu, untuk menjadi seorang pemenang, tentu kita harus mengambil langkah-langkah berikutnya. Kita yang akan melihat Bapak Ibu bagaimana untuk menjadi seorang pemenang. Pertama, kita harus berjalan dengan percaya, dengan beriman kepada Tuhan, bukan dengan melihat. Ya. Kita akan buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu, mari kita punya memandang atau kita pandang saja dan percaya kepada Tuhan yang pertama. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan daripada Tuhan, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang menang lebih daripada menang. Satu contoh kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam kebenarannya, yaitu tentang Daud, ya. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-17, di situ dikatakan bagaimana perbedaan antara Daud dengan orang-orang Israel lainnya dan Raja Saul, ya. Karena pada saat itu mereka sedang berperang melawan orang Filistin, ya. Dan orang Filistin memiliki seorang prajurit yang gagah perkasa yang tingginya 6 hasta lebih sejengkal. Kalau kita melihat 6 hasta lebih sejengkal itu tingginya 3,2 meter, Bapak Ibu, jadi sangat tinggi. Kalau kita melihat sekarang orang punya tinggi 2 meter saja kita sudah berkata, wow tinggi sekali ya. Ini 3,2 meter ya. Jadi pahlawan daripada orang Filistin ini adalah pahlawan yang tinggi besar dan dikatakan seorang raksasa, ya. Kenapa dinamakan Goliat? Karena Goliat itu artinya raksasa, Bapak Ibu. Nah, orang-orang Israel dan Raja Saul begitu ketakutan ketika Goliat ini tampil menantang mereka, ya. Mereka dikatakan Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-17. Di situ dikatakan Bapak Ibu, 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-24, di situ dikatakan ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat takut. Kemudian di dalam ayat yang ke-26 bagian C terakhir di situ dikatakan, siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Jadi ini perbedaan antara Daud dengan orang-orang Israel lainnya, ya. Pada umumnya ketika mereka menghadapi Goliat, Bapak Ibu, mereka sudah melihat Goliat ini, mereka ketakutan, mereka lari, ya. Mereka tidak ada yang berani karena mereka melihat kenyataan yang ada. Mereka berjalan hidup dengan melihat, Bapak Ibu. Berbeda dengan Daud, ya. Ketika Daud melihat Goliat, dia katakan, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini mencemooh barisan Allah yang hidup. Saudara, Daud tidak melihat kenyataan, tetapi Daud percaya. Dia hanya memandang kepada Tuhan bahwa dia punya Tuhan adalah Tuhan yang besar. Nah, Bapak Ibu, seringkali kalau kita sedang menghadapi masalah dan pergumulan berat, Bapak Ibu, kita lebih fokus ke masalah kita. Kita lebih fokus kepada pergumulan-pergumulan kita, ya.
kita melihat masalah kita yang besar ya. Dan kita semakin tertekan ketika kita melihat fokus masalah kita ya. Kita menjadi sangat terbeban sekali ya. Kita merasakan bahwa pergumulan kita terasa sangat berat ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan supaya kita fokus memandang kepada Tuhan. Fokus pandang dan percaya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu kita akan memperoleh satu kemenangan seperti yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu. Kita menjadi tenang ketika kita melihat kepada Tuhan, bukan melihat kepada masalah kita. Karena apa? Karena iblis akan menggunakan ya celah itu ketika melihat kenyataan Bapak Ibu, ketika melihat apa yang ada di depan kita Bapak Ibu, apa masalah apa yang sedang kita hadapi. Iblis akan mengintimidasi kita ya. Iblis akan semakin membuat kita takut, iblis akan membuat kita semakin lemah dan Bapak Ibu kita akan kalah. Tetapi ketika Bapak Ibu kita memandang kepada Tuhan, maka segala ketakutan itu, segala masalah, segala kegentaran itu, segala kelemahan itu akan lenyap Bapak Ibu. Itu yang pertama. Apakah Daud juga tidak pernah merasa takut ya? Pernah Bapak Ibu ya. Kalau kita membaca di dalam pengakuannya di dalam Mazmur 42 ayat 6 sampai 12, Daud katakan ketika dia terbeban begitu berat, Daud katakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku?" Tetapi Daud katakan ketika jiwa kita tertekan karena masalah, ketika jiwa kita diintimidasi karena persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu, Daud menasihatkan kepada kita, berharaplah kepada Tuhan ya. Karena ketika kita berharap dan bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan bekerja dan memberi kemenangan kepada kita. Puji Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 maaf. Kita buka saja di dalam Efesus yang ke-6. Efesus yang ke-6 ayat yang ke-11, di situ dikatakan begini Bapak Ibu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertawan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri setelah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah Bapak Ibu,
Yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang, yaitu ambil dan pakai senjata dari Allah. Ya. Daud ketika menghadapi Goliat, Bapak Ibu, secara manusia dia kalah di dalam peperangan ya. Strategi peperangan dia juga kalah ya. Kemudian lawannya juga seorang raksasa, kemudian dengan senjata yang lengkap ya. Goliat menggunakan perisai ya. Goliat menggunakan baju sirah, Goliat menggunakan ketopong sesuai dengan perlengkapan senjata peperangan, pedang dan tombak ya, dibawa oleh Goliat ya. Tetapi Daud menghadapinya tidak menggunakan apa-apa karena dia tidak terbiasa ya dengan pakaian yang berat itu ya, karena itu semuanya terbuat dari tembaga yang begitu berat. Nah, Saudara, Daud hanya memakai apa, Saudara? Memakai kuasa Allah ya. Dia datang hanya memakai kuasa Allah. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel tadi Bapak Ibu 17 ayat yang ke-45, kita akan membaca satu sekali saja ya. Dia katakan begini Bapak Ibu. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Di situ dikatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, segala alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud sebenarnya senjatanya memang cuma pengali-ali atau umban ya, dengan batu kerikil, Saudara. Itu sebenarnya bukan senjata ya. Tetapi Daud menggunakan senjata Allah, yaitu kuasa Allah. Itulah sebabnya Galatia tadi dikatakan ya, ambillah seluruh persenjataan Allah. Kita tidak menggunakan ketika kita berperang ya sebagai anak Tuhan. Ya, kita tidak berperang secara fisik ya. Kita tidak berperang melawan musuh-musuh kita yang tidak kelihatan ya, dengan senjata dari dunia ini ya. Tidak, Bapak Ibu, tetapi kita berperang melawan musuh-musuh kita dengan senjata daripada Allah, yaitu kuasa Allah ya. Kita berperang ketika kita menghadapi ya hal-hal yang harus kita hadapi, Bapak, itu pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi. Mari kita bersatu mengambil ya, dan memakai kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berperang melawan musuh-musuh kita di dalam doa, Bapak Ibu ya. Di dalam kita menyatukan diri kita, berdoa, dan kita ambil senjata Allah, yaitu kuasa Allah. Otoritas Allah ada di dalam hidup kita. Dan kita percaya Bapak Ibu, ketika kita melakukan itu, kita akan menjadi seorang pemenang. Dan itu yang Daud rasakan. Di dalam setiap peperangan yang dia lakukan, dia tidak pernah, Bapak Ibu, dia hanya mengandalkan senjata daripada Allah. Kuasa Allah, firman Allah yang datang kepadanya, karena perintah-perintah Allah yang Tuhan berikan kepadanya itu merupakan senjata daripada Tuhan untuk Daud. Dan Daud selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Sehingga ada satu pernyataan yang sangat ya, kita sering baca, sangat kita dengar Bapak Ibu ya, di dalam Mazmur 20 ayat 7 ya. Di situ dikatakan bahwa kita tahu sekarang ya. Dia katakan Bapak Ibu, Daud katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya ya, dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi Bapak Ibu, kita punya senjata adalah senjata yang ampuh luar biasa, yaitu kuasa Allah, dan kita pasti menang. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita akan melihat untuk menjadi
orang yang lebih dari seorang pemenang. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Roma tadi, Roma 8 ayat 31 sampai yang ke-34 ya. Di situ dikatakan begini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kemudian ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Nah Bapak Ibu, yang ketiga Bapak Ibu, Allah di pihak kita, siapakah yang mampu melawan kita? Bapak Ibu, kita harus punya keyakinan dan percaya bahwa Allah ada di pihak kita. Dia pahlawan yang gagah perkasa ya, dan menjadi pembela kita. Di dalam ayat ke-34 Tuhan katakan bahwa Tuhan itu pembela kita ya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang mampu? Siapakah yang berani melawan kita? Tidak ada Bapak Ibu ya. Peperangan itu Tuhan punya ya. Bukan kita yang perang Bapak Ibu, bukan kita yang punya peperangan, tapi Tuhan yang punya peperangan Bapak Ibu. Itu sudah dinyatakan ya kepada orang-orang Israel, kepada Daud ya. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 14 ayat yang 14, di situ dikatakan Bapak Ibu, ketika Musa dan orang Israel mengalami peperangan dengan orang Mesir Bapak Ibu, mereka sudah terjepit ya. Kita tahu itu Bapak Ibu, mereka sudah terjepit dan mereka sudah tidak berdaya ya, tidak tahu harus jalan kemana karena dia dikejar musuhnya. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu, firman Tuhan datang kepada Musa, dia katakan begini. Keluaran 14 ayat 14, di situ dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kemudian ayat yang ke-25 bagian B itu juga dinyatakan, ini yang menyatakan orang Mesir ya, pernyataan orang Mesir sendiri ya. Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Nah Bapak Ibu, itu satu pernyataan Tuhan. Dan banyak Bapak Ibu di dalam Ulangan pasal yang ketiga ayat 22 itu juga Tuhan menyatakan bahwa Dia yang berperang melawan musuh-musuh kita dan kita hanya diam saja. Ulangan 3 ayat 22. Di situ dikatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Ya, kemudian Ulangan 20 ayat 4 juga sama Bapak Ibu ya. Itu janji-janji Tuhan ya. Dan itu akan digenapi kalau kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ulangan 20 ayat yang keempat, di situ dikatakan, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi Bapak Ibu ya, jangan kita takut ya, jangan kita gentar ya, jangan kita lemah ya. Kita pasti menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang karena Allah di pihak kita. Nah Bapak Ibu, saya ingin kembali bersaksi sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini ya. Saya pernah saksikan bahwa saya mengalami ketika masalah gereja ini terjadi Bapak Ibu ya. Karena saya melihat, saya betul-betul hari-hari itu saya melihat kenyataan ya. Saya melihat masalah yang gereja hadapi ya. Sehingga iblis gunakan itu celah, karena saya membuka celah, karena saya melihat dengan mata saya.
Saya tidak memandang kepada Tuhan, tapi saya melihat dengan mata saya. Iblis mengintimidasi saya, Bapak Ibu. Sehingga saya menjadi stres, saya menjadi lemah, badan saya lemes, saya kena diare dan sebagainya, Bapak Ibu, sampai saya juga kena batuk dan sebagainya. Ya. Jadi saya sampai tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Saya tiap hari yang biasanya masak itu sampai saya tidak bisa masak, ya. Saya sudah tidak bisa mikir mau masak apa, tidak bisa mikir, ya. Pokoknya saya lemes, badan saya lemes, rasanya saya tidak bisa apa-apa, ya. Badan saya gak enak dan sebagainya, dan saya cuma sering tidur aja, ya. Saya di tempat tidur, tapi satu kali Bapak Ibu, ya, tiba-tiba di dalam hati saya katakan, kok saya seperti ini? Kalau saya seperti ini terus, saya mau jadi apa, ya? Saya akan menjadi lemah dan mungkin saya akan, istilahnya orang Jawa, kematus, ya. Istilahnya orang Jawa, saya akan gak berdaya sampai Tuhan panggil saya, ya. Kemudian saya bangkit karena saya kan tidak doyan makan, ya Bapak Ibu, saya tidak suka makan. Kemudian saya bangkit, kemudian saya makan, ya. Walaupun tidak enak sudah saya makan. Lalu saya seperti yang saya ceritakan, saya berjalan-jalan, ya, di ruang keluarga itu. Saya berjalan di situ, saya katakan, Bapak Ibu, ya, saya perkataan profetik, ya, perkataan iman. Saya katakan, aku kuat, aku sehat, aku diberkati Tuhan, dan aku menang, ya. Itu saya perkatakan sambil saya muter-muter, Bapak Ibu, ya, di ruangan itu, ya. Dan Bapak Ibu, pada hari itu luar biasa, ya. Sepertinya kemudian roh saya bangkit, dan kemudian badan saya enak, ya. Rasanya lemes-lemes itu hilang, ya. Kemudian pikiran saya jadi jernih, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, saya hanya memandang kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, sekalipun, ya, kadang-kadang kenyataan itu Bapak Ibu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya. Tetap pandang kepada Tuhan. Jangan kita, Bapak Ibu, biarkan, ya, iblis mengintimidasi seperti di dalam Galatia itu. Mari kita patahkan panas si jahat itu, ya, dengan kuasa Allah, dengan senjata Allah, sehingga panas si jahat itu tidak mengenai pikiran kita, ya, tidak mengenai diri kita, dan kita akan tetap menjadi lebih daripada seorang pemenang. Mari, kalau kita ingin menikmati janji itu, janji Tuhan ini lebih daripada pemenang, mari kita akan pertama berjalan dengan iman, dengan percaya saja, tidak melihat terus kepada permasalahan kita. Yang kedua, kita mau gunakan, kita mau ambil, ya, dan gunakan senjata Allah, yaitu kuasa Allah untuk berperang melawan musuh-musuh kita. Kita diam, Bapak Ibu, tadi katakan bahwa Tuhan yang berperang, kita hanya diam. Diam bukan diam tidak berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Tapi kita mau diam di dalam hadirat Allah. Kita mau diam di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita mau diam di dalam doa-doa kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang akan berperang sendiri, Bapak Ibu, ya. Kemudian yang ketiga, kita yakini bahwa Tuhan ada bersama kita, bahwa Tuhan ada di pihak kita, dan Dia yang berperang melawan musuh-musuh kita. Kita akan buka satu firman Tuhan yang terakhir, Bapak Ibu, ya, di dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga, dan biarlah ini menjadi satu pernyataan kita, ya, di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, bahwa kita punya Allah adalah Allah yang luar biasa, Bapak Ibu. Keluaran 15 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Nah, kita punya pahlawan yang gagah perkasa, Bapak Ibu, ya.
Kita punya komandan yang luar biasa, seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang berperang menggantikan kita, saudara, untuk mengalahkan musuh-musuh kita, sehingga kita menjadi seorang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau Bapak Ibu melakukan ya firman Tuhan ini, maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Nah, puji Tuhan, kita akan angkat satu pujian yang sangat lama tidak dinyanyikan ya, tidak dipujikan, yaitu Ku Akan Menang Bersamamu. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan yang menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan yang menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Akan menang bersamamu, kemenangan Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku, Tuhan pemenang yang menyertai kami, Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku, Tuhan pemenang bersamaku, Tuhan pemenang yang menyertai kami, Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada bersamaku, Tuhan pemenang bersamaku. Akan menang bersamamu, kemenangan telah Kau sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku, Ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Kau sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku, Tuhan Yesus di pihakku. Mari kita akan sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang hebat, Allah yang menjadi kekuatan kami, Allah yang berperang
berperang bagi kami, melawan musuh-musuh kami. Haleluya, glory, kami bersyukur. Engkau Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Kami sangat bersyukur bagimu, Allah yang ajaib. Glory, kami bersyukur. Ajaib perbuatanmu, Allah yang mengasihi kami. Kami menang karena Engkau di pihak kami. Kami bersyukur bagimu Yesus. Ajaib bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Karena Engkau yang bersama dengan kami, karena Engkau yang memberikan kepada kami kemenangan, karena Engkau yang berperang bagi kami Tuhan, dan kami akan diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kuatkan iman percaya kami Tuhan, untuk kami tetap Tuhan berjalan hanya percaya dan memandang kepada Engkau. Kami mau menggunakan selengkap senjata yang Kau berikan kepada kami, yaitu kuasa-Mu Allah, sehingga kami boleh berperang melawan Tuhan musuh-musuh kami dengan Tuhan senjata yang Kau berikan, yaitu kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Engkau akan menolong seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah mereka boleh Tuhan merenungkan dan Tuhan melakukan firman-Mu, supaya semua jemaat-Mu Tuhan menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau Tuhan. Karena kemenangan memang Tuhan Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu yang akan menerangi, yang akan Tuhan mengingatkan, yang akan Tuhan memberikan penerangan kepada jemaat-Mu, supaya mereka boleh Tuhan terus Tuhan menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menutup Tuhan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya kembalikan tempat dan waktu kepada Bapak Gembala. Akan menutup. Puji Tuhan, saudara, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara diberkati Tuhan sore hari ini. Amin, puji Tuhan. Mari kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan. Saudara yang akan memberi persembahan, pegang di tangan saudara, masukkan dalam amplop. Nanti hari Minggu depan pada saat ada pertemuan lagi, kita bawa di hadapan Tuhan. Juga perpuluhan masukkan dalam amplop, tak pegang di tangan kanan saudara. Saya akan berdoa. Bapa yang maha baik, tak henti-hentinya kami bersyukur buat kasih karunia kemurahan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkat-Mu tidak pernah berhenti mengalir, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selalu mengalir deras dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Sore hari ini dalam ibadah ini kami mau memberi buat pekerjaan Tuhan. Sebelum kami memberi, kami membawa kepada Tuhan. Tuhan, terimalah ini persembahan kami dan perpuluhan kami, sehingga ini menjadi berkat membantu melebarkan kerajaan Allah di GSJ-Mu di Sidoarjo ini. Bapa, sebagai hamba-Mu, hamba berdoa sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu sampai berkelimpahan, buka tingkap-tingkat langit-Mu, dan berkati mata pencarian kami, yaitu pohon anggur itu, agar berbuah lebat, menghasilkan penghasilan yang berkelimpahan dan berkecukupan, dan menjauhkan kami dari segala binatang belahan
sakit penyakit, pencuri, pembunuh dan sebagainya. Sehingga anak-anakmu boleh menikmati dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula di akhir ibadah ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan dengan segenap hati dan penuh sukacita. Dan biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu apabila sebentar akan pulang. Mari berkati seluruh kehidupan mereka, keluarganya, rumah tangganya, pendidikan putra-putrinya, pekerjaan dan usahanya. Berkati dan sertai. Jadikan berhasil apa saja yang dikerjakan dan diusahakan. Juga kesehatan kami berkati Tuhan. Apabila kami sebentar pulang, mari sertai dengan penyertaan-Mu yang ajaib dan perlindungan-Mu yang sempurna. Berkat kebajikan dan kemurahan-Mu terus limpah-limpahkan sampai melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan angkatlah tangan-Mu. Pulanglah sekarang dengan membawa berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, penghiburan, pertolongan, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati jasmani dan rohani sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat sore, Tuhan memberkati.